Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusril, NIM 105200280. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS MK Administrasi Negara. Soal yang pertama, jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Soal yang kedua, mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai contohnya. Karena dengan mempelajari ilmu administrasi dan manajemen, kita dapat mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menyusun skala prioritas kebutuhan. Contoh administrasi negara adalah sebagai berikut, diantaranya aturan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh presiden, aturan tentang pembentukan badan dan komisi-komisi pemerintahan, tata cara memberi pelayanan terhadap masyarakat. Soal yang ketiga, mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara beserta contohnya? Karena administrasi dapat memberikan informasi tentang data seseorang yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan dengan lancar ketika membutuhkan hal dan fakta yang tercatat secara rinci. Soal keempat, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara merupakan kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Soal kelima, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi disertai contohnya. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya, maka dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian, manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai, maka dibutuhkan ilmu manajemen yang sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian merupakan aktivitas pengelolaan pegawai mulai dari penyusunan kebutuhan, rekrutmen, pengendalian, dan pengembangan perlindungan sampai pemberhentian. Di lingkup organisasi pemerintahan, pengelolaan kepegawaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep pemerintahan digital, yakni penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan Electronic Government atau e-gov. Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Adapun fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.